Surah Ar-Rahman ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsirul mizan, wal arda wada'a lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang hadir di tempat ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kita kembali malam hari ini dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti.
Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Al-khamis wal khamsun min suraril Quran, suratul Rahman. Yang ke-55 daripada surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Madaniyatun, surah ini diturunkan di Madinah. Wa ayatuha samanun wa sab'un, ayatnya berjumlah 78 ayat. Tentang surah Ar-Rahman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli syai'in arus wa arusul Quran Ar-Rahman. Yang artinya, kata Rasulullah, bagi tiap sesuatu itu ada pengantinnya. Bagi tiap sesuatu itu ada pengantinnya. Dan pengantinnya Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Pengantinnya Al-Quran adalah surah Ar-Rahman. Waqalan Nabi, dan Nabi kita juga bersabda, qari'ul hadid wa iza waqa'atil waqi'ah war-Rahman yud'a fi malakutis samawati wal ard sakinal firdaus. Yang artinya, kata Rasulullah, orang yang membaca surah Al-Hadid dan surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman, dia baca 3 surah ini dalam satu kesempatan. Langsung ketiganya dibacanya, surah Al-Hadid, surah Al-Waqi'ah, dan surah Ar-Rahman. Dibacanya dalam satu kesempatan, sekaligus artinya ketiga surah itu. Maka dipanggil dia pada kerajaan langit dan bumi sebagai orang yang nantinya menempati surga Firdaus. Masya Allah, luar biasa. Di antara fadilah orang yang membaca surah Ar-Rahman ini. Jadi surah Ar-Rahman disebutkan Nabi adalah pengantinnya Al-Quran. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah berfirman Ar-Rahman, yang artinya dialah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Allamal Quran, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan, dan dialah Ar-Rahman yang telah menciptakan manusia. Dialah Ar-Rahman, Tuhan yang telah menciptakan manusia. Menurut sebahagian ulama tafsir, yang dimaksud al-insan di sini adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Allamahul bayan, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada Nabi Adam akan keterangan. Nah, jadi Nabi Adam itu diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama segala sesuatu. Asma'akullaha, nama segala sesuatu Nabi Adam dilajari oleh Allah, sehingga apapun Nabi Adam itu tahu namanya. Dan disebutkan bahwa Nabi Adam itu diberi Allah pelajaran sehingga beliau mampu berbahasa dengan 700 macam bahasa.
Nabi Adam alaihissalam. Allamahul bayan. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi surah Ar-Rahman ini luar biasa. Kenapa? Karena di awal surah ini ayat pertama dimulai dengan Asmaul Husna Ar-Rahman ya Allah, dan ditutup di ayat terakhir dengan Asmaul Husna. Ayat terakhir apa? Allah berfirman, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Zul jalali wal ikram. Jadi dimulai dengan Asmaul Husna ini surah, dan ditutup dengan Asmaul Husna. Luar biasa ini surah Ar-Rahman. Kembali kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu biasa kita mengartikan yaitu Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman itu maknanya adalah huwallazi an'ama bijalailin ni'am. Makna sesungguhnya daripada Ar-Rahman itu adalah yang mengasihkan nikmat yang besar-besar. Allah yang mengasihkan nikmat yang genal-genal aja kita, nang besar-besar, nikmat yang pokok-pokok. Nah itu Ar-Rahman ini. Kalau Ar-Rahim itu Allah yang memberikan nikmat yang cabang-cabang nikmat, artinya yang halus-halus. Nah, jadi kalau Ar-Rahman ini Allah yang memberikan nikmat yang besar-besar kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat-nikmat yang besar, contohnya yang Allah berikan, Ar-Rahman memberikan kepada kita, yaitu Dia mengasihkan roh kepada kita. Dia memberikan roh kepada kita. Dia yang menjadikan kita daripada kadada menjadi ada. Kadada manusia nang kawa, iya loh. Nah ini kadada makhluk nang kawa kayak ini. Hanya Ar-Rahman yang memberikan kita nikmat yang besar-besar demikian itu. Tidak ada makhluk yang bisa demikian. Di antaranya lagi Dia Ar-Rahman yang mengasihkan akal kepada kita. Di antaranya lagi Dia Ar-Rahman yang memberikan kita iman dan lain sebagainya daripada nikmat yang besar-besar yang tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba siapapun. Nah, itu. Jadi nikmat yang pokok-pokok tuh, nikmat yang besar-besar itu Ar-Rahman yang memberikan kepada kita. Allah yang bernama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu yang memberikan yang kecil-kecil. Misalnya tadi kan kita diberikan akal Allah oleh Ar-Rahman. Nah lalu Allah Ar-Rahim yang memberikan kita, membagusi akal kita, memorinya apa banyak loh lah akalnya. Nah itu Ar-Rahim, itu tugasnya Allah Ar-Rahim. Nah, kita tadi diberikan iman. Nah ini Ar-Rahman yang memberi kita. Allah yang bernama Ar-Rahman diberi kita iman. Adapun Ar-Rahim, Allah Ar-Rahim yang menambahi iman kita, yang membaguskan iman kita, itu Ar-Rahim. Nah itu. Jadi nikmat yang gana-ganal ini Ar-Rahman, yang tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba siapapun. Nah maka dari itu ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ar-Rahman. Nabi kita itu kan luar biasa akhlak sidin nokulah, digelar Ar-Rahim. Kada sampai ke Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu khusus Allah Ta'ala. Kalau Nabi kita Ar-Rahim aja loh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun
Rahim. Itu Nabi kita Rahim. Nah, tapi kalau Ar-Rahman itu khusus Allah, karena yang memberikan nikmat nang gena-gena itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata para ulama mengatakan, nah apabila kita berisi ngaran Abdurrahman lokolah, nah dipanggil langsung Abdurrahman, jangan Rahman dipanggil. Karena Rahman khusus Allah Subhanahu wa taala. Atau memanggil Aman, ada Bapak. Karena Aman artinya sejahtera, aman sentosa ya loh, ada Bapak. Cuma jangan Rahman, bila bangaran Abdurrahman lokolah. Nah, Abdurrahman dia langsung dipanggil hamba Ar-Rahman, Abdurrahman lokolah. Nah, itu. Karena Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahmanad dunya wal akhirah, wahai Rahman yang maha pengasih baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman yang mengasihkan nikmat yang besar-besar yang mana tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba jua pun. Disebutkan ada sebuah hikayat di dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Al-Imam Fakhrur Razi. Di sana disebutkan ada seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau seorang waliullah. Ibrahim bin Adham ini beliau mengisahkan, aku Jasidin bertamu ke suatu kampung. Aku bertamu ke suatu kampung, lalu dihidangkan kepadaku beberapa potong roti. Jadi aku di sini bertamu ke suatu kampung, lalu disediakan kepadaku beberapa potong roti. Tiba-tiba datang burung gagak. Burung gagak ini tiba-tiba datang, singgah mengambil satu potong roti. Terbang burung gagak nih. Lalu aku merasa takjub di situ, kata Ibrahim bin Adham, ku ikuti kemana bukahnya burung gagak itu terbang membawa roti yang satu potong tadi. Diumpat di sidin, dan ternyata burung gagak itu turun di suatu semak-semak. Kulihat di sana, kata Ibrahim bin Adham, ternyata di sana itu ada Jasidin manusia seikung. Di semak-semak di tengah hutan tuh nah ada manusia seikung, yang mana manusia itu tangannya terpasung. Nah, rupanya dipasung orang tangan nih, dipasung kalau kau bergerak di tengah hutan. Dan ternyata burung gagak tadi singgah di situ dan memberi makan manusia yang terpasung tadi dengan satu potong roti tadi. Nah, siapa nama mengatur nih? Allah Ar-Rahman, kata Ibrahim bin Adham. Hanya Allah Ar-Rahman yang bisa demikian mengatur, merencanakan, menyuruh burung gagak membawa satu potong roti terbang ke tengah hutan, memberi makan hambanya yang sedang terpasung. Ini perencanaan daripada Allah yang bernama Ar-Rahman, yang sangat pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Ar-Rahman. Manusia kada tahu di tengah hutan ada manusia itu. Siapa ada? Nah, tidak bisa dilakukan oleh makhluk juga pun. Ini daripada nama Allah Ar-Rahman yang luar biasa pengasihnya. Dirancang sedemikian rupa. Dan dikisahkan lagi daripada Al-Imam Zunnun Al-Misri, seorang waliullah juga. Sidin ini orang Mesir. Zunnun Al-Misri. Kata beliau, aku berjalan di tepi Sungai Nil. Nah, jadi di Mesir itu ada Sungai Nil ya Allah, Sungai Nil. Begitu aku berjalan di tepi Sungai Nil, kata beliau, aku melihat ada kalajengking genal. Kalajengking genal ini berjalan cepat, laju jalan menuju tepi Sungai Nil tadi. Dan ternyata ada sudah menghadang di tepi sungai itu kuduk.
Ya ibarat kita tuh jukungnya. Bebuat kalau jengking tadi di atas kuduk, nyubarang kuduk, manyubarang sungai Nil. Penasaran di sini aku, kata Imam Zunan Al-Misri, umpat juga kasubarang situ, mangitihi kemana kalau jengking nih, pinata padesak berjalan. Sampai di subarang sungai, kalau jengking tadi turun di awak kuduk, ada tahu kuduk katak. Turun kalau jengking tadi kemana? Ke suatu semak-semak juga, ke tengah hutan. Ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu ada manusia, rajulun naim. Manusia ini guring, sekong. Guring di bawah pohon, nyaman. Guring jenak. Nah, dan ternyata di parak manusia yang guring jenak tadi ada ular yang hendak mematuk. Oh, ularnya hendak memangsa. Dan tiba-tiba datang kalau jengking nang genal tadi. Kasih itu sekalinya. Nah, bakalahi lawan ular tadi. Bakalahi. Kalau jengking menyengat ular, ular mematuk kalau jengking, mati keduanya. Kalau jengking mati, ular mati. Pasal 5, rajulun naim, maka selamat orang nang guring di bawah pohon tadi. Selamat. Janak guring. Siapa yang mengatur demikian? Kata Imam Zunan Al-Misri, adalah Allah yang bernama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang merencanakan demikian. Tidak ada makhluk yang kawa demikian melakukan. Siapa ada yang tahu guring di bawah hutan itu diselamatkan oleh Allah yang bernama Ar-Rahman dengan cara Allah mengirim kalau jengking menyeberang sungai. Luar biasa itu. Pengaturan daripada Allah Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan Ar-Rahman itu juga yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang hidup kepada yang sudah mati. Kebaikan-kebaikan kita nang orang nang masih hidup nih. Siapa yang menyampaikan kepada yang sudah mati itu? Yaitu Allah yang bernama Ar-Rahman juga. Orang yang sudah mati masuk kubur, ada yang disiksa dalam kuburnya oleh karena doa atau harapan dari orang yang hidup, yang dalam kubur itu diringankan azab atau diangkat azabnya. Nah, ini adalah juga pengaturan daripada Allah yang bernama Ar-Rahman tersebut. Kita yang masih hidup, kita doakan orang yang sudah meninggal Allah daripada keluarga kita, daripada muslimin muslimat, supaya diangkat azabnya. Nah, lalu Allah mengangkat azabnya, Allah yang bernama Ar-Rahman. Allah yang bernama Ar-Rahman. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu lewat di kota Madinah, ada 2 kuburan. Jadi Nabi lewat di 2 kuburan. Jadi kata Rasulullah, wahai sahabatku yang dalam kubur ini nang berdua ini disiksa. Rahat nih disiksa nah, diazab di dalam kubur nang berdua ini. Dan kata Rasulullah, padahal ini orang yang disiksa yang berdua dalam kubur ini bukan karena perkara yang besar, perkara yang kecil aja sih, tapi dianggap enteng. Pertama jar Nabi, kenapa inya disiksa satu orang yang dalam kubur ini? Karena dia itu disiksa kada hati-hati bakami, keperancingannya tuh nah banyak kami nih keperancingan tak salawar, lalu karena salawar dibawa sembahyang, bawa najis. Nah, bukan perkara yang besar Nabi, tapi diremehkannya, dienteng-entengkannya. Kada beres masalah bersuci nih. Nah, itu kada hati-hati dalam bakami Nabi orangnya nih disiksa. Yang kedua,
Yang dalam kubur ini disiksa juga karena dia itu namimah, suka anjur atar. Namimah, suka anjur atar. Adu domba. Jangan juga itu. Wah, ini kita olah hati-hati benar dengan anjur atar itu. Karena kita ini mungkin bisa dirusak oleh orang yang kada Islam. Karena kita ini penduduk Islam sedunia ini paling banyak Islam itu. Dengan cara apa ini menghancurkan kita? Di antaranya wah ini adu domba. Kita nang sesama Islam nih diadu dombanya, lalu pecah jadinya. Ormas Islam diadu dombanya, wah ini juga. Ya, ada yang adu domba nih bang, ada yang menebar apa kebencian atau apa huak kok ini ya loh. Nah, lalu pecah jadinya. Nah, jadi kita jangan sampai pecah. Umat Islam, ukhuwah Islamiyah dijalin erat, persaudaraan Islam, jangan pecah. Utamanya kita nih jangan sampai dipecah belah oleh orang yang kada bertanggung jawab ya tadi, orang yang namimah, adu domba. Nah, ini tujuannya memecah kita umat Islam, jangan sampai demikian. Jadi kita hati-hati dengan itu, orang yang namimah, anjur atar itu. Nah, lalu dalam hadis itu disebutkan Rasulullah mengambil pelapah kurma. Nah, Nabi mengambil pelapah kurma yang masih basah. Dan Nabi belah dua. Dibelah dua oleh Nabi pelapah kurmanya. Diandak Nabi satu di kubur yang disiksa tadi dan satunya kepada yang satu tadi. Jadi kan berdua tadi, sebuting-sebuting. Kata Rasulullah, selama ini pelapah kurma masih basah, yang di dalam kubur ini diringankan azabnya oleh Allah yang bernama Ar-Rahman. Dari itu kita tafaulan juga dengan perbuatan Rasulullah. Mandaki kambang, lo kalau masih basah ya lo, ada orang berjual kambang rancak lo juga, yang masih basah. Nah, Nabi dahulu dengan pelapah kurma yang masih basah. Jadi jar Nabi selama ini pelapah kurma masih basah, maka yang di dalam kubur ini diringankan azabnya oleh Allah yang bernama Ar-Rahman. Nah, jadi ini Ar-Rahman adalah Tuhan yang meringankan azab-azab yang di dalam kubur karena kebaikan-kebaikan orang yang hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi kita ada berisi anak, misalnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Nah, itu mereka selalu mendoakan orang tuanya dan Allah kabulkan doanya. Allah hilangkan, Allah ringankan azab-azab orang tuanya yang di dalam kubur. Ini pun juga daripada makna nama Allah Ar-Rahman. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi kita mengerti sudah itulah, kita beriman sudah dengan nama Allah yaitu Ar-Rahman bin Asma'illahil Husna. Allah yang memberikan kita nikmat yang besar-besar, luar biasa. Nang kada ada makhluk nang kau memberi itu kecuali Allah yang bernama Ar-Rahman. Kita beriman, kita percaya, kita yakin. Nah, maka keimanan kita itu akan membuahkan akhlak. Ada buahnya bila kita sudah beriman itu. Napa akhlak kita? Orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Rahman, akhlak kita ayyarhama ibadallahil ghafilin. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman itu dia akan menyayangi hamba-hamba Allah yang lalai. Dia sayang kepada hamba Allah yang lalai dengan cara dia arahkan seorang yang lalai itu
ke jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut dan mendoakannya. Ini akhlak orang yang sudah beriman dengan Ar-Rahman. Jadi jangan karena bila melihat orang maksiat itu meremehkan orang, jangan. Kada boleh kita merasa baik pada orang itu, kan kita kada boleh. Jadi kita melihat orang maksiat, melihat orang yang lalai, kita sayang, kasihan kepada mereka dengan cara kita arahkan mereka ke jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut, jangan kasar. Lemah lembut dan mendoakan mereka. Contohnya Rasulullah, orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Rahman, kayak apa akhlak Nabi, pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Waktu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, datang seorang pemuda. Pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, ulun minta izin hendak bezina." Sarik teman dengar nalain. Ada yang hendak memangkong dah. Sarik nalain apa? Kada ada adabnya lawan Nabi ini nih. Begitu datang lawan Nabi, pemuda ini minta izin hendak begawi maksiat. Maulah itu kada ada adabnya, sarik yang lain. Jadi jar Nabi biarkan dia. Hai pemuda, sini. Nah disuruh Nabi beparak lawan Nabi. Nah, kayak apa akhlak Nabi? Nah ujar Nabi, menasihatinya nih, lemah lembut sidin. Ujar Nabi, wahai pemuda, andai kata Ikam ini, andai kata mama Ikam tuh dizinai orang, Ikam sariklah. Ujarinya sarik ulun. Kadarilah tuh bang, mama dizinai orang. Ih, tampar nih. Sarik nih, gitu kok. Nah, jar Nabi kayak itu juga. Mama orang mendizinai, sarik anaknya juga. Andai kata aja Nabi Ikam nena, kaina baisi anak bibinian, baisi putri, anak Ikam dizinai orang kayak Ikam, sarik. Anak ulun dizinai orang, sarik ulun. Nah kayak itu juga jar Nabi, anak orang Ikam zinai, sarik abahnya juga. Ya loh, keluarganya sarik juga. Andai kata jar Nabi, Ikam beisi acil, ading abah. Beisi acil Ikam dizinai orang kayak Pak, sarik ya Rasulullah. Kadrida ulun bila Pak acil ulun dizinai orang. Nah begitulah ya Rasulullah. Nah mendengar itu inya termenung, dia pemuda ini sadar. Lalu Rasulullah menjapai dadanya. Nah dijapai Nabi dada itu laki-laki. Nabi doakan, kata Nabi, Allahumma tahhir qalbahu waghfir zambahu wa hassin arjahu. Kata Rasulullah, ya Allah, bersihkan hatinya, sucikan hatinya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, peliharakan kemaluannya. Nah, didoakan oleh Nabi, dijapai Nabi di dadanya. Setelah itu pemuda keluar daripada tempat Rasulullah dan dia berkata, setelah aku keluar daripada tempat Rasulullah, tidak ada yang paling kubenci kecuali perbuatan zina. Awal datang hendak berzina, imbah keluar di situ apa? Sadar, bahkan benci banget dengan perbuatan zina. Nah kayak itu Nabi menasihati orang dengan lemah lembut, dirangkul Nabi. Kadinya bang, kamu barak, itu bang, ilah dipilas ke telinga orang, mahir anak berzina misalnya, kada. Tapi Nabi beparak ya Nabi sini. Kayak apa Nabi kan luar biasa, Nabi mengkiasakan lah. Kayak apa menikah bayi anak dizinai orang, luar biasanya Rasulullah akhlak sidin, orang yang beriman dengan Ar-Rahman demikian. Dia kasihan, dia sayang kepada orang yang lalai, dan dia itu arahkan orang tersebut kepada jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut dan mendoakannya. Doakan mereka itu.
Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terakhir daripada ulama hikmah, ulama sufi mengatakan, barang siapa yang ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan namanya Ar-Rahman, ingin dikabulkan hajat-hajatnya, maka baca amalan ini, ya Rahman, 100 kali sesudah sembahyang fardu. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, 100 kali setelah selesai tiap sembahyang fardu. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, itu sampai 100 kali. Daripada amaliyah Asmaul Husna Ar-Rahman, supaya kita dekat, disayang, dikasih oleh Allah yang bernama Ar-Rahman tersebut. Nah, kiranya itu saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengamalkan dan kita dikasih oleh Allah yang bernama Ar-Rahman, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa amalan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu gani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.